Bukan. Oke, ketua nih, Garut ini kan kawahnya Chandra di muka, baik politik maupun olahraga. Ya. Digodok di sini, tiba-tiba menjadi politisi di luar, tiba-tiba menjadi atlet di luar. Apa yang dilakukan oleh ketua KONI untuk mencegah Begini, atlet-atlet itu? Gini Kang, ini kan saya sampaikan olahraga itu kan nggak hanya dengan satu aspek, nggak membangun olahraga itu. Kalau di KONI kan sesuai dengan visi misi KONI kan. Pertama, membina sikap profesionalisme tata kelola organisasi olahraga profesional. Ini kembali ke Kang Asep. Jadi maka pasti itu pakai kartu. Anda memang katanya udah pensiun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Garut. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Sore ini sangat istimewa karena kami sudah lama tidak bertemu dan bertemu dua kali. Ini kedua kalinya. Yang kemarin ketemu di syukuran di Wanaraja Cinunuk terkait terpilihnya Pak Yus Suryana menjadi petinggi Mahkamah Agung. Nah, beliau hadir. Beliau adalah guru besar. Beliau adalah Bapak Pendidikan Kabupaten Garut. Nah, ini kleman warga, bukan kleman pribadi seperti halnya Ustadz atau ajengan yang menyebut bukan dirinya tapi orang lain. Tidak lain adalah beliau rektor, resminya rektor Universitas Garut yang saat ini dipercaya menjadi ketua KONI Kabupaten Garut, Bapak Dr. Insinyur Haji Abdus Syakur Amin, ME. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Kang Tata. Aduh, sono pisan gitu suami tetepang. Suami. Sono kenging apa musibah gitu ya. Sing nggak sehat lah nama. Teguran Ada hikmah. Allah pada Ya. kembali. Kita hari Minggu ketemunya. Oh iya, di Kang di Salutorius ya. Yes. Terus satu sosok yang banggakan Sekian lama sudah tidak bertemu. Iya. Pak Haji sehat ya? Alhamdulillah ya. Saya mau manggil ketua aja. Bangga lah. Karena anggota di KONI juga. Izin. Pak Ketua nih, kemarin beberapa media Pak Bupati Garut menyampaikan terkait agenda besar Porkab. Nah, kita terbesit untuk mengundang langsung sebagai orang yang bertanggung jawab kegiatan ini, Ketua KONI. Ya. Apa sih itu Porkab itu? Porkab itu kan itu amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional, bahwa pemerintah dalam ini dibantu oleh masyarakat menyelenggarakan kegiatan multi event tingkat kabupaten namanya Porkab. Nanti juga ditindaklanjuti dengan Porprov itu kemudian, dan ujungnya adalah di Pekan Olahraga Nasional. Itulah agenda olahraga di Indonesia. Dan nanti juga kan anak orang-orang berprestasi pun akan dikirim ke Indonesia ke SEA Games, ke Asian Games, bahkan juga ke Olimpiade. Itu adalah proses pembibitan yang berjenjang. Oke. Jadi kalau kecamatan nggak ada lah Porcam lah, tidak ada ya Porcam. Oh iya. Por RT, Por RW nggak, udahlah di kabupaten saja. Kenapa? Karena kan kabupaten cukuplah untuk mengakomodasi berbagai macam kegiatan penduduknya. Di kecamatan kan terlalu sedikit kan ya. Ya. Agenda Porkab itu berapa tahun? Anggota Porkab itu 4 tahun sekali. Jadi sama juga dengan Porprov, sama juga dengan PON, sama juga SEA Games, Asian Games juga 4 tahun sekali. Cuma, nah ini menarik nih Kang Tata. Kan Porkab itu pertama tuh juga karena ini keberapa ya nggak begitu nggak yang pertama tahun 2000 itu berhenti terakhir ya. 2000. Dan tahun 2012 kita selenggarakan, saat itu saya jadi ketua panpelnya. Ya masa jadi sekjen KONI, ya, ketuanya Pak Ato. 2012, 2016 itu ketuanya Pak Ade Hendarsah.
Nah 2020, nah ini mestinya diselenggarakan 2020. Kenapa? Karena akan menghadapi Porprov 2022. Jadi kan bayangan kita itu kita mencari bibit-bibit olahraga di kecamatan-kecamatan, kita bawa ke kabupaten, nanti kita identifikasi, cara yang terbaik kita latih selama setahun, nanti mereka disiapkan untuk mengikuti babak kualifikasi. Nah, nanti bertanding lagi tahun 2022. Setelah lolos mereka kita bina lagi pelat kablah, sehingga yang dikirim adalah orang-orang yang punya potensi tapi juga terlatih ya. Itu mestinya. Itu kan teori ya. Tapi prakteknya ini yang lucu. Terkait kondisi ya. Jadi pada bulan Juli 2020 kita sudah sepakati bahwa dulu saat itu masih optimis ya, COVID nggak separah ini. Kita laksanakan nanti bulan Desember 2020. Desember 2020. Tapi ternyata COVID kan tidak mereda, malah juga mengganas lah. Sehingga 20 kita pikir ya ini nggak jadi nih, paling juga tahun 2021. Tetap kita melaksanakan sosialisasi karena kan ini ada agenda 4 tahunan, berarti juga perangkat-perangkat di kecamatan, KOK, camat juga harus warming up persiapan. Karena kan mengirimkan atlet tidak hanya sekedar nunjuk berangkat, enggak kan? Harus benar-benar yang punya potensi, tadi punya kemampuan yang bisa dikembangkan. Sosialisasi, satu kita sosialisasikan Porkab akan dilaksanakan tahun 2001 bulan Juli. Optimis sehat. Umumkan lagi. Kemudian 2001 Porkab kan kita juga mengalami kondisi yang sangat buruk saat itu kan ya. Sehingga diundur lagi bulan September. September juga karena ya, kita juga belum pasti, apalagi kemarin kan PPKM. Kemarin kan bulan Agustus gitu ya. Akhirnya kita putuskan bulan Oktober. Dan akhirnya kelihatannya ini sudah tidak bisa ditunda lagi karena kasihan masyarakat di daerah Kak. Betul. Kebayang KOK tuh kecamatan udah mulai resah. Atletnya latihan wae kan kira bertanding kan. Latihan kan bahkan biaya. Dan juga sebenarnya emosi juga kasihan kan mereka. Sepertinya kalau nggak berangkat bisa ada degradasi ya, penurunan mental ya. Betul. Nah akhirnya kemarin kita konsultasi dan semua itu mulai proses yang hati-hati. Kita selalu koordinasi dengan Pak Bupati, ya semualah dengan Dinas Kesehatan semua tentang penetapan ini. Dan kemarin Pak Bupati, oke, kita putuskan bulan Oktober, terus saya konsultasi koordinasi dengan beberapa pihak, Kapolres juga semuanya. Kelihatannya kita akan menyelenggarakan tanggal 23 Oktober setelah PON 3 Oktober. Tapi kemudian ada kegiatan tur sepeda nasional yang untuk di 24 nggak masalah kan? Diundur 1 hari ya saja. Malah bagus jadi hari Minggu karena biasanya kita pembukaan Porkab tuh malam Minggu Kang. Biar kan malam ya ada kembang api dan lain-lain. Sekarang dibatasi. Sekarang siang hari. Siang dan juga dibatasi pesertanya. Kalau dulu satu meetingnya bisa 100 orang, bos. Sekarang paling banyak juga 20 orang lah. Protokol kesehatan juga ya semualah kita perhatikan. Jadi itu prosesnya seperti itu, tapi juga ini diselenggarakan. Meskipun juga secara teoritis ini kan agak aneh, mestinya Porkab itu event untuk mendapatkan bibit-bibit. Nah sekarang sudah bibit yang akan kita berangkatkan ke Porda sudah ditentukan karena sudah sebelum babak kualifikasi. Sing sabar lah, siapa tahu nanti ada kegiatan lain. Pak Ketua nih, masing-masing KOK tiap kecamatan sudah siap ya? Oh mereka sudah dilantik, sudah ada SK-nya, jadi mereka itu sudah bekerja malah. Padahal kita juga sudah mewajibkan mereka bekerja sejak akhir tahun 2020 udah bekerja. Kalau kita juga sosialisasi, disalahkan kok nih ya sah-sah saja, tapi juga kita kan tidak bermaksud salah, jelek. Semua itu dipersiapkan, nggak boleh nggak disiapkan salah itu. Cuman kan kita salah ya, ada Allah berhendak lahir, ada COVID dan lain-lain. Cukup boborot juga. Wah, KOK itu saya pesan kesempatan terima kasih KOK nih. Jadi saya bisa bayangkan mereka itu beliau-beliau itu pada awal tahun karena sudah dinyatakan akan diselenggarakan Porkab Juli, mereka pesan kaos yang bagus, yang terbaik buat kontingennya dengan harapan akan dana turun dari bupati melalui kecamatan. Tapi karena kondisi ini dananya terhambat ya karena emang tidak dialokasikan untuk hal yang Porkab. Mereka ditagih-tagih gudang-gudang sama provider, supplier kan. Ya saya juga, mereka juga marah-marah ke KONI. Saya bilang kita juga mau apa? Masa kita menyelenggarakan Porkab pada saat pandemi? Jangankan dilaksanakan di setiap mungkin kita boleh ditangkap sebelumnya kan ya.
Tapi itu perjuangan KOK itu saya apresiasi banget ya. Keren ya. Oh, iya. Oke. Nih, dari 42 kecamatan ketua, apa seluruhnya ikut di Oh, harus ikut. Kalau enggak saya laporkan ke Pak Bupati. Cuman partisipasinya beda-beda, Kang. Ada yang ikut 26 cabur. Ya. Ada yang ikut cuma 6. Dari jumlah cabur berapa? 26 cabur. 26. Nah, jadi ada kecamatan, kemarin saya lihat itu kecamatan Tragong, Kaler, Kido, itu kota itu rata-rata itu 26 cabur. Tapi kayak ada Banjarwangi, ada Karangtengah, ya. Itu cuma ikut 6 cabur gitu, sedikit. Yang paling sedikit kecamatan mana? Aduh saya lupa. Karangtengah ada 3 kecamatan yang nilainya sama. Saya cek nanti saya cek lah di. Oh, iya. Atau mau saya cek sekarang? Boleh. Saya cek sekarang di. Tapi itu kudu nyari heulanya. Atau nanti saya doa itu saya cek lagi ini jumlah data-data yang detail terkait dengan peserta apa namanya? Ya mungkin kecamatan yang wilayahnya kecil ya. Pertama dia tidak punya atlet. Yang kedua gak jauh, remote area. Talgong, tidak, ya pasti kan tidak punya atlet. Kemudian atlet terbatas kan ya. Sehingga ya bagaimana? Nggak siap apa namanya, siap atlet ya. Kalau atlet-atlet yang sudah jadi boleh ikut di kecamatan domisilinya? Boleh, kenapa Boleh. tidak? Kan itu mereka kan yang mendaftarkan kecamatan. Yang urus kecamatan bagus ya kan, cuman setiap cabur itu ada aturan main tentang umur terutama. Nah, Jadi penting. begini, jadi kenapa ada aturan umur? Karena kita ingin atlet yang kita dapat di Porkap itu bisa main di Porda, bisa main di PON. Nah, mungkin Porda aturan 22 tahun atau jangan bikin di Porkap 22 tahun atau maksimalnya. Percuma nanti dia terpilih tapi tidak bisa ikut di Porprov. Kebayang nggak? Kebayang. Nah, gitu. Itu sama juga begitu. Kita lihat PON seperti apa. Sehingga kita yakin bahwa pembibitan ini akan menjadikan atlet itu bisa bertanding di event yang lebih tinggi. Gitu. Nah, Porkap itu sekarang di usia berapa tahun? Aduh, tiap cabur beda-beda. Karena cabur beda-beda. Karena di Porprov juga beda-beda, di PON juga beda-beda. Ada cabur yang tidak ada batasan umur. Ya saya juga mau bilang apa kan? Ya kayak sepak bola juga kan ada batasannya. Batasnya terakhir tahun sekian dan sekian. Wah, saya nggak begitu hafal ya. Tapi yang pasti bahwa itu semua ada aturannya. Itu disosialisasikan. Sehingga tidak aneh kemudian ada yang sudah hebat tapi dia tidak dimainkan. Ya emang umurnya udah lewat. Tapi dia mungkin dimainkan di event lain ya. Itu sah-sah saja gitu kan. Gitu. Itu menggunakan sarana olahraga di mana saja? Kita ini menggunakan sarana di kabupaten di Garut Kota dan sekitarnya. Tragong Kaler, Tragong Kidul, kemudian Garut Kota, ada lagi Karangpawitan, satu lagi di mana? Cibulu. Tembak. Tembak ada juga ya? Ada dong. Itu 26 cabur itu banyak banget itu. Asik banget kan. Nah, kalau disebutkan kan terlalu Ada apa? Saya di sini ada ya, saya cek dulu ya. Ini sebenarnya ada sih, cuman Kang saya memori saya terbatas. Nggak apa-apa liur. Saya bacakan ya. Nih, Ya. atletik, basket, bola voli indoor, bola voli pasir, menembak, bulu tangkis, berkuda, catur, drum band, futsal, hoki, karate, wushu, pencaksilat, panahan, renang, sepak takraw, sepak bola, tarung derajat, taekwondo, tenis meja, tenis lapangan, pralayang ada loh. Arung jeram, petaki, selam, rugby ada loh. Kebayang kan rugby di Garut ayah kan? Kebayang sama saya mah. Tapi hati-hati loh, rugby itu 2 orang tuh katanya membela di mana? Di Papua. Kan kalau hoki jelas, atau kita kemarin 3 orang 4 orang yang ikut membela Jawa Barat di Papua. Silat jelas, tarung derajat jelas. Si pralayang juga ada. Pralayang sekarang ada. Kalau dulu kan zaman Pak Satria Budi jadi Kapolres kan ya. itu diwakili oleh kecamatan mana saja? Aduh, di sini ada Kang. Ada abdi minta apaan gitunya. Pralayang mana saja. Lihatlah bukan nama ayah lah. Sing percaya sama saya nanti saya bagilah informasinya. Siap. Ini juga mulai dari kecamatannya dari berapa saya punya data di sini karena data ini sudah masuk Kang. Sudah ya. Data ini sudah masuk sejak bulan Juli. Cuman lagi kita
cek lagi, verifikasi lagi ya. Juli tahun ini. Heeh. Tapi tahun 2020 juga kan pernah masuk data. Belum masuk data, tapi kan dibersihkan lagi, diupdate lagi. Sudah masuk, kita juga hari Rabu kemarin kita panggil cabur. Jadi kita serahkan lagi, benar nggak nomornya diselenggarakan? Karena untuk Porkab itu cabur itu diselenggarakan lebih dari 6 kecamatan, nomor pun lebih dari 6 kecamatan. Jadi atletik diselenggarakan, tapi lari 400 meter berapa pesertanya? Kalau di bawah 5 orang, 2 kecamatan batal. Dan kemarin sudah sama technical delegate itu perwakilan dicabut, kemudian nanti Kamis besok ini sama KOK kita undang lagi, cek lagi datanya, akur nggak, sesuai nggak, karena jangan sampai nanti ada yang pindah ke tempat lain dan lain-lain, cabur ke KOK protes. Kenapa lagi sangat penting? Karena ada cabur akan melaksanakan BK, babak kualifikasi, kayak sepak bola nggak mungkin, karena nanti pada saat pelaksanaan pekan bisa lama, bisa 2 minggu, 3 Sepak minggu. bola sudah dimulai berarti? Belum. Tapi data harus final, rencananya akhir September atau Oktober ini. Bola voli juga sama, ya. Jadi semua itu sudah diagendakan. Ini perhelatan yang dahsyat sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita bicara peserta ya, Porkab itu lebih canggih, lebih rumit daripada Porprov dan Porpon. Ya. Kenapa? Karena pesertanya, kalau PON kan cuma 34 provinsi kabupaten. Kalau Porda kan 27 ya, 27. Porkab juga 42. Medali yang kita siapkan itu 2000 lebih. 600 sekian, 600 berapa, 630-an, medali perak, emas, medali perak sama, medali perunggu 900. Berapa jumlahnya? 2200-an. Di sini ada saya. Ya itu sudah dibikin, udah jadi. Oh, sudah. Itu bukan emas asli. Memperebutkan piala bupati? Nggak ada piala bupati, juara umum saja. Nanti saya belum kepikir biayanya seperti apa. Ya kan asik kan, pesertanya nih Pak Tata nih, Kang Tata nih. Atlet itu ada hampir 6.000 berapa gitu ya. Kemudian official sama itu juga sekitar 900-an. Tambah lagi panitia lokal. Panitia kan ada panitia cabur ya. Ya. Jadi kan kalau kontingen dari kontingen itu berarti atletnya, ada official, ada panitia KONI, ada panitia cabur. Oke. Itu hampir 8.000 semuanya. Ya itu kan ya gimana? Ya. Oh dahsyat ini. Sehingga kan kita juga khawatir ini harus benar-benar siap gitu ya. Kemudian juga tempatnya ada 19 venue di Garut semua tadi ada 19 lokasi. Dan kita sudah survei, kita sudah confirm kesiapan mereka bantu. Karena kenapa kita nggak bisa olahraga kan? Kami sekolah, kantor segala macam, nggak ada lapang yang bagus. Semua sekolah SMA, badminton, hoki, segala macam itu nggak ada. Sudah meyakinkan akan taat prokes di pembukaan melibatkan berapa? Ini bukan, kita kan konsultasi dengan Satgas. Kita minta kan masukan dari Satgas supaya aman kan. Nggak mau lah kita bermasalah. Dan kita paling juga satu kontingen paling 10-20 orang. Nggak banyak sampai 20 orang. Kan kali 40, 400. Terus juga kita ya, panitia dan lain-lain juga bisa. Tapi kan kita konsultasi dengan Pak Bupati, dengan Satgas, Forkopimda, selalu begitulah kita hati-hati. Itu dahsyat loh. Itu di mana pembukaan? Jadi Kekop rencananya. Tapi sederhana lah. Ini warga Garut sekali lagi, Porkab ini hajat besar karena melibatkan 6.000 atlet. Iya, tidak salah 6.000 atlet ya. Iya, 6.136 atlet yang terdaftar hari ini. Ofisial 1.644. Ofisial 1.644. Total 7.700. Itu 7.700. kontingen kecamatan. Kontingen kecamatan. Dasar. Medali mempersiapkan 2.000. Kita untuk medali emas kita siapkan 654. 654 ya untuk emas, perak 654, tapi perunggu itu 927. Totalnya ada 2.235. Itu emasnya pas palsu ya, bukan emas asli. Tapi mirip emas ya. Nah, insya Allah lah, bagus lah, kita bikin yang terbaik lah. Kenangan-kenangan seumur hidup kan. Oke. Ketua nih, Garut ini kan kawahnya Chandra di muka, baik politik maupun olahraga. Digodok di sini. Tiba-tiba menjadi politisi di luar, tiba-tiba menjadi atlet di luar. Apa yang dilakukan oleh Ketua KONI untuk mencegah atlet-atlet itu? Ini Kang, ini kan saya sampaikan olahraga itu kan nggak hanya dengan satu aspek, nggak membangun olahraga itu.
Kalau di KONI kan sesuai dengan visi misi KONI kan. Pertama, membina sikap profesionalisme tata kelola organisasi olahraga profesional. Kalau olahraga di kelola profesional kan jadi duit kan. Ya. Luar negeri juga begitu kan. Yang kedua adalah meningkatkan kapabilitas para pelaku olahraga, atlet, pelatih juri juga kita bantu kok. Pelatihan wasit kita bayar, pelatihan kita bayarkan, pelatihan pelatih kita bayarkan, bantu wasit juga bayar. Kenapa? Karena gimana akan berkembang kalau aturannya tidak tahu. Dan tahu aturan siapa? Wasit dan juri. Dan kita naikin supaya mereka jadi wasit tingkat nasional. Dan kalau tingkat nasional naik, mereka juga punya kesempatan generate income, dapat pendapatan. Dan juga membantu mendorong peningkatan insentif pertandingan. Latihan lagi, mainan tuh. Nah, lalu dibantu sama kita. Kemarin Teluk Gajah, Pilangan Timur bayar sama kita, bantu sama kita. Alun-Alun bantu sama kita bantu. Pertandingan ada di Garut. Kita jadi baik sebagai peserta pelaku ya, IO, pun juga si peserta. Berangkat keluar kota kita bayarin, bantu KONI. Terakhir adalah bangun sarana prasarana. Kemarin maju sarana prasarana ke akhir. Alhamdulillah kan Bupati, Pak PMK udah membangunkan beberapa sarana yang bagus di akuatik, kemudian juga di mana di Kacate kan, sarana sepak bola. Nah ini yang mempengaruhi kenapa banyak atlet dari Garut kabur. Karena saya atlet berprestasi, hebat lah. Tapi di Garut ada tempat latihan, kumaha? Ya pindah ke Bandung lah, pindah ke Bogor lah, Jakarta. Di Bandung ada klubnya, kasih tempat penginapan, kasih sekolah, kasih biaya latihan, kasih uang saku. Ya pindahlah ke sana. Di kita mana ya? Ke Bogor, ayah namanya teh. Apa ada satu olahraga ya? Sana ditaruh mereka, anak SMA tawarin ke sana. Dikasih sekolah, uang saku, pakaian segala macam. Kita nggak ada. Kemudian ya pasti ada komitmen di antara mereka. Ya hobi sudah diajarin tadi biar nggak bela. Itu kita nggak harus sekarang sederhana saja. Kalau ada pertandingan saya nggak ada bisa ngelakuin pertandingan. Coba kalau ada venue, ada pertandingan, akan ada pertandingan maka pemain akan berlatih. Akan berlatih maka dia butuh pelatih. Ya, maka kemampuan atlet akan semakin baik. Dan kalau semakin baik akan ada tata kelola cabur juga akan belajar. Melaksanakan event, suguhan event yang menguntungkan. Ya, dan juga ada pelatih, ada tata kelola, ada venue. Ini kalau itu ada, insya Allah di Garut Mereka bertahan ya. Ya bisa bertahan. Akhirnya bukan rasa Membesarkan Garut. Makanya saya bilang kalau kami di kampus ya berikan beasiswa SPP gratis. Tapi kan ada lapangan, tempat lapangan, pelatih. Ya percuma lapangan, ayah pelatih kabur, kabur. Ya, itu kan tantangan ya. Ini saya kalau ngomong susahnya lah, kita juga alhamdulillah apa itu pun Garut hebat. Apalagi kalau dengan itu. Nah, saya senang sekali kita kolaborasi dengan semuanya pihak. Kayak gini juga saya senang ya, menjelaskan ke ini kenapa ada seperti ini seperti itu. Sebenarnya wajar kok. Ini juga masalah nasib atletik pada saat dia prestasi dipuja-puja ketika dia tidak nasibnya terlantar. Atlet itu orang hebat kan. Ketika orang lain bekerja mencari suap nasi untuk dasar kehidupan dia berlatih terus. Kadang mendapatkan penghargaan, kadang tidak. Ketika dia selesai jadi pelatih bingung, kerja nggak punya keterampilan, nggak punya pendidikan. Kenapa? Karena sebenarnya mereka tidak berlatih, tidak ikut kuliah. Ya teman-teman kita juga kejadian. Kemarin kuliah gak enak pelatna. Ketika orang yang sarjana dia belum sarjana, kuliah lagi malas, itu susah kan? Atau juga tidak punya dapat uang besar tapi tidak kemampuan mengelola uang kan juga masalah lagi. Banyak kejadian kan. Jadi saya pikir ini harus dibicarakan secara komprehensif, secara semuanya. Mulai dari kenapa gimana swasta lagi ada feedback kan. Ya kalau anda juara olimpiade pasti ada orang lah minta di endorse, menang duit kan. Juara kabupaten semua. Kita kan tadi gimana mau juara kabupaten kalau pelatihnya terbatas, kualifikasinya tempatnya terbatas. Ini kan tantangan. Kalau kembali ke Porkap sendiri, menggandeng pengusaha? Ya, insya Allah. Masih pengusaha Garut tapi ya? Perbankan. Ya kita minta perusahaan-perusahaan di Garut lah bantu kita. Itu kan kewajiban kita. Oke. Kembali ke atlet lagi ketua. Ya. Atlet kan bisa saja dia domisilinya di kecamatan A, tapi sehari-harinya di kecamatan B. Untuk menjaga terjadinya perpindahan, boleh saja kok di KONI, asal ada kesepakatan POK-nya. Kan bisa dipermasalahkan, kan orang bisa home base di suatu tempat bisa berdasarkan pada pekerjaannya, pada rumahnya, boleh, sekolahnya boleh, asal sepakat dengan mereka. Sekarang gini,
orang rumahnya di Kalangkawitan, latihan di Garut Kota, sehingga mana ngambil anak. Ya kan saya kita serahkan saja sama kau kalang, ngobrol baik-baik lah. Kesepakatan mereka, ya. Lah kita sah saja, yang penting nanti mereka membela Garut gitu. Kalau domisilinya bukan warga Garut, Boleh, asal mereka menyatakan keterangan bahwa mereka akan membela Garut pada saat nanti Porprov. ya. Hadiah terbesar di antara cabur yang mana? Ada apa? Hadiah Gak ada hadiah, medali aja. medali saja. Aduh Kang, aduh kita juga dari terbatas. Kita kan ini agenda pemerintah. Hanya kita kan KONI yang Kita kan serahkan ke kita juga, karena bisa bayangkan 26 cabur sebanyak itu, duitnya berapa, terbatas kan, 1, berapa lah, kita juga lagi irit-iritan. Pak Ketua ini diulang kembali, per KOK mendapatkan bantuan dari pemerintah 50 juta. Ada rekamannya. Bupati juga berkali-kali mereka udah tahu kok. Ya. Cuma masalah pencairannya itu kan karena bantuannya ke kecamatan, ya koordinasi dengan Pak Camat. Kalau KONI kerjasama dengan Pak Bupati. Gitu. Nasihat dari Ketua KONI untuk KOK, gunakanlah anggaran itu. Bukan nasihat bahwa itu kan amanat yang diberikan oleh pemerintah kabupaten melalui kecamatan, itu harus kembali lagi ke masyarakat, harus dikelola dengan baik, ya. Dan juga jangan sampai kita jojoran, harus hati-hati. Kenapa? Oh itu enggak disebut banyak juga enggak, disebut sedikit juga enggak. Betul. Karena harus perhatikan bahwa untuk kegiatan untuk kontingen itu kan banyak, mulai dari persiapan, latihan, keberangkatan, transportasi, akomodasi, konsumsi. Kan saya bilang ini kan banyak sekali peserta yang ikut. Nih, di catatan saya kan, mohon maaf, ini contoh ya. Ya. Ini saya lihat ada kecamatan yang paling banyak mengirimkan itu adalah mana nih? Bentar. Ada kecamatan yang ikut banyak kan. Ini saya punya datanya per mana? Ada kan tadi 8.000 itu apa namanya itu beda. Ada yang banyak, saya bilang 8.000 7.000 dibagi 40 desa itu 200 orang kan rata-rata aja ya. Satu kecamatan 200 orang, bayangkan seberapa biayanya. Iya. Cing ukur apa namanya tanding pak aja berapa, belum mereka berangkat, belum mereka pawai, belum mereka tidur, belum mereka makan. Pak, itu cukup. Ya itu kan itu juga udah bagus. Saya bilang itu jauh lebih bagus daripada zaman 2016. Kalau saya bersyukur Pak Bupati, pada zaman COVID ini tidak dilakukan refocusing. Karena kadang-kadang berpikir olahraga mah nomor seberapa. Nah dulu saya bilang olahraga itu yang penting untuk recovery, trauma healing. Jangan dibalik-balik gitu loh. Pemulihan itu kan besar Kang. Kalau berapa uang yang berputar banyak sekali di situ. Anda bayangkan kalau satu kontingen ada 8.000, 7.000 kontingen saat seragamnya 100 juta 100.000 mohon maaf. Seberaha. Ya. Tapi kan kita lihat itu kan belum juga ekonomi kan ini cara kita untuk menggerakkan ekonomi ya. Kan ya pastilah saya yakin kita kapolkap para inohong di lembur batu di lembur daratan baik di Kabela kan. Di Bandung di Jakarta bukan datang kan. Betul. Jadi itu salah satu yang kita harapkan. Jadi pemulihan ekonomi melalui kegiatan olahraga. Nah, Ketua nih, dari tiap pertandingan boleh dihadirkan penonton ya? Nanti kita lihat kondisinya. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, yang pasti lihat kapasitas, kan lihat prokes. Prokes mau 30%, 30%. Prokes kurangnya kecil ya nggak boleh. Kalau kayak di Kerkop sepak bola boleh lah. Tapi kan harus diatur. Jadi kan ada tim di Satgas juga akan bantu kita. Sepak bola menggunakan lapangan Jaya Raga. Ya, salam Kerkop sama itu. Saya lupa lagi. Ntar saya cek lah. Ada inilah. Jaya Raga Kerkop nggak salah. Ada di sini. Saya betul mohon maaf Pak Tata nggak hafal satu-satu ya. Jadi kena banyak ini banyak ya. Ya sepak bola itu ada di Jaya Raga Kerkop ya. Sampai final di situ ya. Tapi kan ada penyisian. Ya di Jaya Kerkop juga. Soalnya volley itu di 5 wilayah. Volley di 5 wilayah. Oke. Ini juga biaya juga. Saya bilang mohon maaf nih Pak, kalau camat ini pasti benar-benar repot. Tapi ini juga demi kebaikan kita semua, semangat kita ya harus kita kerjakan. Ya. Nah, ini season terakhir ya. Spirit motivasi untuk para atlet dan barangkali ada yang belum terkupas oleh Pak Ketua selaku manajer utama
di perhelatan akbar ini? Jadi begini kan, ini adalah satu event yang sangat penting bagi pembinaan dari kemajuan olahraga di Kabupaten Garut. Jadi kita semua mengikuti ini dengan semangat, dengan gairah, dengan passion. Karena tentu saja hal seperti ini kan tidak mudah, kan? Tapi juga tidak gampang, ya. Tidak mudah, tidak gampang, harus berjuang. Nah, ini harus kita sangat serius sekali. Nah, yang pasti bahwa kita mencoba membuat suatu event yang sangat besar, yang sangat tertata dengan baik, dengan baik, ya. Meskipun kondisi yang seperti kita alami sekarang ini, kita memberikan terbaik. Contoh, waktu penyelenggaraan pun yang diperdebatkan orang, kenapa mundur terus? Sebenarnya karena kita ingin memberikan terbaik, yang memberikan manfaat yang baik, keselamatan buat semua peserta olahraga. Jangan sampai ada kejadian, ada satu pertandingan menjadi klaster baru, kan? Yaitu, tentu saja ini juga butuh perjuangan. Alhamdulillah selama ini komunikasi dengan baik. Tentu saja tidak semua keinginan bisa terpenuhi, kan? Kita sih maunya kan besar, tapi dana pemerintah kan terbatas. Saya pribadi beranggapan bahwa ini saya apresiasi pada Pak Bupati Kabupaten Garut yang tetap konsisten memberikan dana untuk KOK kecamatan. 50 juta itu kan nggak kecil, kan? Itu tidak terganggu oleh kondisi seperti ini. Apalagi juga buat KONI, ya. Alhamdulillah juga terrealisasi dengan baik. Kita sudah melakukan persiapan dan kita sudah memberikan jadwal sebelumnya. Kita ingin ini benar besar, meriah, dan menjadikan semacam trauma healing. Misalnya, tapi juga nggak bisa jauh-jauh nanti karena kan juga dibatasi prokes, kan, ya, untuk kesehatan. Nah, saya berharap bahwa semua masyarakat Kabupaten khususnya olahraga untuk siap-siap menghadapi ini. Juga satu yang saya sampaikan Pak Bupati dan Pak Eko, ya, itu pesan itu kontingen itu harus sudah divaksin. Seluruh kontingen. Itu bisa komunikasi dengan Pak Camat dan segala macam. Tapi juga sudah disampaikan harus 2 kali. Syukur-syukur bisa 2 kali. Kalau mungkin kan, kalau enggak juga mungkin kan sudah divaksin karena akan dilakukan pemeriksaan. Dan ini masih panjang juga. Tolong ke KOK juga hati-hati dalam pengelolaan keuangan. Ini juga rumit, jangan euforia yang berlebihan. Mentang-mentang 50 juta gede. Kalau saya mikir nih punten Pak Tata, saya bagikan saja dari jumlah tadi 7.700 bagi 42 itu bisa sampai 200 berapa, ya, satu kontingen, ya, satu kontingen dari seorang, sedangkan cuma 50 juta. Saya pikir akan sangat kurang, ya. Tapi juga jangan kemudian jadi alasan untuk tidak berprestasi. Semangat orang Garut mati bahwa lagi nekat modalnya ping jadi wae, semangat aja gitu, ya. Pak Camat, terima kasih pengorbanan selama ini. Pak KOK terutama, Pak Ata juga sudah berjuang, berlatih. Ayo kita buktikan prestasinya nanti di di Porkab. Semua pihak, Pak Cabur juga, karena kan ini kita nih koordinasi, karena penyelenggaraan di Cabur. Cabur kita koordinasi, kita support mana yang jadi komponen dikelola Cabur dan sama KONI itu atas dasar efisiensi. Juga masyarakat semua mendukung karena juga akan dilaksanakan di 19 tempat, ada di berarti 5 kecamatan, ya, karena yang punya fasilitas, kan, ya, 19 tempat di 5 kecamatan. Itu barangkali tetap semangat. Ini salam olahraga kita, salam olahraga sehat, kuat, dan hebat. Itu. Salam olahraga sehat dan kuat. Sehat, kuat, hebat. Para Garut, demikianlah perbincangan saya dengan Ketua KONI atau dengan Bapak Pendidikan Kabupaten Garut. Sekali lagi Bapak Pendidikan, mohon maaf karena beliau seorang rektor dan konsen sekali di pendidikan sesuai jabatannya. Nah, terakhir Pak Ketua, saya manggil Pak Ketua karena saya pengurus KONI, beliau ketua saya. Closing statement untuk pemerintah dan masyarakat. Jadi begini, jadi olahraga itu jangan hanya dianggap sebagai bagian kecil yang tidak terpisahkan di kehidupan masyarakat. Olahraga itu adalah bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat, juga dalam pembangunan. Kalau kita mengilustrasikan bahwa kalau pembangunan sukses maka olahraga akan hebat. Sebaliknya juga, kalau olahraganya hebat, itu pembangunan akan terakselerasi dengan cepat. Kalau olahraga memberikan multiplier efek, baik ke ekonomi, sosial, budaya. Kenapa saya guru, rektor mau ikut ngurus olahraga? Karena olahraga itu inline dengan esensi pendidikan. Kerja keras, disiplin, timbul keseriusan, kejujuran. Ini juga yang kita dorong selama ini oleh olahraga. Terima kasih kepada semua pihak, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kepada semua SKPD, Camat. Terima kasih pengorbanan KOK apalagi, dan Cabur juga, dan lebih penting adalah para atlet. Ayo terus berlatih, ya.
kita jadikan olahraga di Garut semakin maju sebagai indikator kemajuan Kabupaten Garut. Salam olahraga, sehat, kuat, hebat.